Jadi teman-teman, ternyata pemerintah Indonesia serius untuk menampung, merawat, dan mengobati 1.000 pasien Palestina dari Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Dan Indonesia siap mengirimkan 4 batalion dengan total 1.212 personil Tentara Nasional Indonesia untuk diberangkatkan ke Gaza. Kami siapkan rumah sakit di dalam negeri dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kementerian Pertahanan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien bahkan lebih. Yang juga tidak kalah menarik pembahasan hari ini ketika saya bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Masyarakat Palestina. Dia membahas program adopsi anak Palestina untuk dibawa ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel kebanggaan kita bersama, channel Muhammad Hussein Gaza. Ternyata teman-teman, tentara Indonesia serius untuk mengirimkan pasukan ke Gaza, dan Indonesia serius untuk mengevakuasi 1.000 korban luka Palestina Gaza, dan Indonesia serius berencana mengevakuasi 1.000 pasien korban luka warga Palestina di Gaza untuk dirawat di Indonesia. Maka teman-teman, buat kalian yang merindukan bertemu langsung warga Gaza, menyantuni mereka secara langsung, mendoakan mereka secara langsung, siap-siap 1.000 pasien Gaza akan tiba di Indonesia. Saya akan baca teman-teman, ini bagus banget dan kita semua sama-sama dengan seksama mendengarkan berita ini. Dikutip dari Antara 6 Juni 2024. Judul besarnya, TNI siapkan RSPAD dan RS Pangsar Sudirman rawat pasien dari Gaza. Jakarta, Antara. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan bahwa Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto dan Rumah Sakit Panglima Besar Pangsar Sudirman di Jakarta disiapkan untuk menampung pasien dari Gaza, Palestina yang dirawat di Indonesia. Masya Allah. Saya nggak ngebayangin sih kalau memang ada 1.000 pasien di sana ya. Masya Allah. Akan banyak sekali teman-teman yang antusias datang, membawa makanan, membawa mungkin bantuan tunai, membawa karangan bunga ya, karangan bunga selamat datang dan sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat emosional ya. Subhanallah. Kami siapkan rumah sakit di dalam negeri, RSPAD dan Rumah Sakit Pangsar Sudirman Kemhan, Kementerian Pertahanan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien bahkan lebih, kata Agus saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan TNI juga telah menyiagakan alat utama sistem senjata Alutista. Saya baru tahu saya. Selama ini saya tahunya Alutista, ternyata kepanjangannya adalah Alat Utama Sistem Senjata atau Alutista dalam misi bantuan kemanusiaan ke Gaza, yaitu KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat dan KRI Dr. Suharso. Jadi KRI ini maksudnya mungkin Kapal Republik Indonesia, Allah alam. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personel. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton tuturnya. Luar biasa. TNI, lanjut dia, juga menyiapkan 2 alternatif, yakni rumah sakit lapangan, Room Kit Lab di Gaza dengan kapasitas 100 tempat tidur dan rumah sakit di 3 lokasi terpisah. Mantap. Jadi bayangkan akan ada rumah sakit lapangan ya. Dan dengan kapasitas 100 tempat tidur itu nggak sedikit teman-teman. Luar biasa, itu cukup ya, banyak untuk sebuah rumah sakit lapangan ya. Sedangkan untuk kendaraan pendukung diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobile, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift paparnya. Adapun pasukan TNI yang akan
turunkan jika Indonesia mendapat mandat dari PBB untuk ikut operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina, yakni sebanyak 4 batalion. Luar biasa. 4 batalion itu terdiri dari batalion support, batalion kesehatan, batalion zeni, dan batalion perbekalan. Menurutnya 4 batalion itu bakal terdiri dari 1.212 personil. Jadi teman-teman, selain kita akan mengevakuasi 1.000 pasien atau lebih ya, dan rencananya kita juga akan kirimkan 1.212 personil Tentara Nasional Indonesia. Bravo TNI. Sementara itu, Wakil Kementerian Pertahanan Muhammad Herindra menegaskan bahwa Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto telah menyusun tim untuk menyiapkan pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina jika mendapat restu dari PBB atau mendapatkan instruksi dari PBB. Beliau sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, ujar dia. Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Kami, Indonesia, siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak, kata Prabowo saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies IISS Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura 1 Juni. Yang menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza dan mendukung terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Ia lantas menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan dirinya untuk mengevakuasi, menerima, dan merawat sekitar 1.000 pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat 1.000 warga Palestina yang terluka dan membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman, ternyata pemerintah Indonesia serius untuk menampung, merawat, dan mengobati 1.000 pasien Palestina dari Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Dan Indonesia siap mengirimkan 4 batalion dengan total 1.212 personil Tentara Nasional Indonesia untuk diberangkatkan ke Gaza. Luar biasa. Teman-teman, saya juga mau laporan. Jadi saya baru 2 minggu lalu saya di Mesir ya, dan kemarin saya harus bergerak lagi ke Mesir. Seperti yang sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya, memang saya dapat undangan langsung dari pihak Kedutaan Besar Palestina di Kairo untuk bertemu dengan 3 menteri. Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan, dan Menteri Bantuan Sosial atau Menteri Rekonstruksi. Dan alhamdulillah meskipun saya ternyata tidak ketemu dengan 3 menteri, hanya 2 menteri. Ketemu tadi pagi ya, alhamdulillah saya ketemu dengan Menteri Ighasah, Wazir Al-Ighasah. Kalau di Indonesia kan itu Menteri Urusan Bantuan Sosial Palestina. Dan beliau juga merupakan bagian dari Lajnah I'mar Gaza atau Lajnah I'adat I'mar Gaza atau Komite Rekonstruksi Gaza. Tadi pertemuannya cukup luar biasa, penuh dengan emosional juga ya. Beliau orang yang sangat tawadhu meskipun seorang menteri, teman-teman. Namanya Dr. Basil Kefarna. Teman-teman, buat informasi yang juga penting buat kalian sahami. Di beberapa forum saya ketika bertemu dengan akademisi, wartawan, pejabat Indonesia, para ulama Indonesia, di beberapa forum yang saya isi, yang juga menjadi narasi yang selalu saya berusaha luruskan adalah narasi perpecahan antara Hamas Fatah. Namun, saya jelaskan di berbagai forum tersebut bahwa perpecahan itu tidak separah yang kita bayangkan. Tidak separah yang disampaikan oleh narasi-narasi media-media barat seolah perpecahan mereka sudah luar biasa dan tidak bisa disatukan lagi. Enggak. Mereka sudah lama bersatu baik dari level politik maupun level militer. Level politik contohnya, jadi sudah ada rekonsiliasi pemerintahan di sana. Semua menteri-menteri Palestina itu adanya di tepi barat, di Ramallah. Sementara wakilnya semuanya di Gaza. Kenapa ada 2 hal ini? Dulu sebelum rekonsiliasi ada 2 menteri, ada 2 wakil. Dulu ya, sebelum 2012. Jadi ada menteri pendidikan dan wakil menteri pendidikan ada di Ramallah, tepi barat.
dan di Gaza pun ada menteri dan wakil menteri pendidikan. Jadi ada dualisme. Tapi sejak rekonsiliasi semua melebur, para menterinya di tepi barat, wakilnya di Gaza. Kenapa seperti itu? Karena di tepi barat ini tidak terblokade. Jadi para menteri ini kalau suatu waktu mereka perlu untuk menemui kementerian negara lain, mereka bisa keluar. Sementara di Gaza ini diblokade, jadi nggak gampang keluar masuk itu. Nah, adapun kenapa pembagiannya menteri dan wakil menteri? Jadi biar ada sinkronisasi, ada hubungan langsung. Wakil menteri di Gaza melaporkan, nanti diterima oleh menteri di tepi barat. Alhamdulillah. Hari ini saya bertemu 2 menteri yang ada di Ramallah. Karena selama ini saya 12 tahun tinggal di Gaza, saya nggak pernah bisa ketemu para menteri itu. Paling mentok saya ketemu para wakil-wakil menterinya. Hari ini alhamdulillah saya ketemu menteri keurusan bantuan sosial dan juga menteri pemberdayaan. Alhamdulillah. Dan yang kita bahas ya seputar sinergi dan koordinasi antara lembaga INH dengan mereka terkait distribusi bantuan-bantuan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Alhamdulillah, jadi teman-teman, perlu diketahui juga, selain kami juga sudah bergerak sejak 7 Oktober menyalurkan bantuan-bantuan ke Gaza, ya, angkanya sudah di atas, sudah hampir menyentuh angka 40 miliar ya, Alhamdulillah sejauh ini. Sampai detik ini, bahkan kemarin saya dapat kiriman foto juga dari Gaza, teman-teman kami, relawan kami di Gaza juga nggak berhenti. Ya, setiap hari mereka turun membagi-bagi bantuan. Kalau kali ini kita fokusnya di air bersih dan sayur mayur. Nah, selain kita juga menjalankan program emergensi seperti ini, kami juga sedang mempersiapkan program lainnya, yaitu hunian sementara. Dan insya Allah besok saya sudah diagendakan untuk melihat salah satu pabrik tenda. Ya, jadi kita sudah menyiapkan sekitar 250 tenda khusus untuk dibawa ke Gaza. Sebelumnya kita sudah bangun sekitar 300 tenda di Gaza, dan kali ini kita akan kirim 250 tenda ke Gaza. Dengan tenda ini menggunakan bahan yang anti bocor, jadi air itu nggak akan rembes ya. Memang sudah didesain sedemikian mungkin. Insya Allah besok kita akan langsung melihat bagaimana proses pembuatannya, dan juga kita akan lihat bentuknya. Jadi selain kita ada program tadi ya, air bersih, sayur mayur, tenda juga, kita juga sedang mempersiapkan program hunian sementara seperti seperti rumah kontainer, tapi bukan dari kontainer bahannya. Namanya itu dari bahan material namanya semen board. Semen board ini bisa bertahan 10 tahun lebih lah ya. Tapi pengerjaannya itu sangat cepat, sekitar 10 hari itu bisa terbangun. Rumahnya bagus banget, nanti kita akan lihat contohnya teman-teman. Jadi alhamdulillah, ya, setibanya di Mesir, kami sudah diagendakan bertemu beberapa tokoh-tokoh ya, yang juga akan bersinergi dengan kita dalam proses bantuan ke Gaza. Selain juga tadi hunian sementara, kita juga mempersiapkan juga proyek untuk hunian jangka panjang. Jadi kita akan membangun beberapa puluh tower bangunan di Gaza insyaallah ta'ala, beserta masjid, sekolahnya, rumah sakitnya ya, dan ini semua perlu sinergi antara kita semua ya teman-teman. Jadi kolaborasi kita harus terus berlanjut ya. Saya insya Allah akan berada di Mesir sampai tanggal 14. Mohon doanya, masih banyak sekali yang ingin saya kerjakan di Mesir ini. Selain juga besok juga saya juga insya Allah diagendakan untuk datang ke peternakan di mana kita sudah booking 50 sapi dan 200 kambing atau domba untuk program Idul Adha tahun ini. Maka teman-teman yang mau berkurban bisa melalui lembaga INH, insya Allah kita akan kirimkan dagingnya ke Gaza. Jadi ada 2 opsi, kalau tidak kemungkinan kita akan sembelih hewan kurbannya di Mesir lalu kita kirimkan ke Gaza, atau ya kalau memang perbatasan itu nanti dibuka lebih luas masa berlakunya, kita akan kirimkan hewan-hewan itu ke Gaza dan disembelih di Gaza. Yang pasti insya Allah ta'ala kita juga membuka program Idul Kurban atau program kurban tahun ini ya untuk warga Gaza ya teman-teman. Oh iya, yang juga tidak kalah menarik pembahasan hari ini ketika saya bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Masyarakat Palestina, namanya Dr. Samah Hamad. Dia membahas program adopsi anak Palestina untuk dibawa ke luar negeri. Bagaimana teknis programnya? Insya Allah akan saya jelaskan pada kesempatan atau konten selanjutnya. Maka dari itu teman-teman yang belum subscribe. Kalau kalian belum share video-video ini sebagai bentuk sinergi kita, perjuangan kita bersama-sama, dan semoga semua langkah kita membantu Palestina Allah catat sebagai amal jihad fisabilillah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.